Bagaimana kalau aku bilang bahwa krisis finansial 2008 sebenarnya sudah tertulis di grafik berbulan-bulan sebelum terjadi? Di video ini, aku ingin menunjukkan bagaimana metode Wyckoff yang digunakan para operator profesional memberikan sinyal jelas bahwa para investor besar sudah keluar dari pasar jauh sebelum crash dimulai. Baru-baru ini, aku membuat video tentang metode ini. Hari ini kita akan melangkah lebih jauh. Kita akan menganalisis langkah demi langkah bagaimana puncak pasar 2007 terbentuk dan petunjuk apa saja yang mengisyaratkan kehancuran pasar 2008. Dan yang paling penting, kamu akan belajar cara menemukan sinyal-sinyal ini sendiri hanya dengan membaca harga dan volume. Kalau kamu mau lebih banyak video seperti ini atau ingin aku bahas topik lain, tulis di kolom komentar ya. Dan tentu saja, jangan lupa klik subscribe kalau belum. Sekarang mari kembali ke pertengahan 2007. Pasar saham sedang dalam euforia penuh. Dow Jones mencetak all-time high pada Oktober tahun itu. Ekonomi terlihat masih kuat dan banyak investor retail atau dumb money dengan percaya diri terus membeli saham. Namun di balik layar, beberapa trader berpengalaman mulai melihat tanda-tanda bahaya. Misalnya, pada musim panas 2007, dua hedge fund, Bear Stearns, yang terikat pada subprime mortgage, kolaps, petunjuk bahwa ada sesuatu yang salah dalam sistem keuangan. Apa itu subprime mortgage? Ini adalah KPR berisiko tinggi yang dipinjamkan kepada orang dengan kelayakan kredit rendah, yang akhirnya memicu krisis keuangan 2008. Apakah krisis 2008 sebenarnya bisa diprediksi hanya dengan melihat grafik harga dan volume? Menurut metodologi Richard Wyckoff, jawabannya bisa. Grafik tahun 2007 sudah memberikan petunjuk jelas bahwa Big Fish Wall Street diam-diam sudah melompat dari kapal sebelum karam. Bagi yang belum menonton video sebelumnya tentang dasar metode Wyckoff, aku akan beri ringkasan singkat. Kalau mau melewati bagian ini, kamu bisa langsung klik link di bagian deskripsi video ini. Metode Wyckoff adalah strategi analisis teknikal yang dikembangkan hampir 1 abad lalu oleh Richard G. Wyckoff, seorang pionir Wall Street. Tidak seperti analis lainnya pada masanya, Wyckoff tidak hanya mencari pola visual. Ia mencoba memahami niat di balik pergerakan pasar. Ia menekankan perilaku pelaku besar yang ia sebut smart money atau strong hands. Wyckoff mengamati bahwa para pemain besar seperti perusahaan funds, bank, dan trader bermodal besarlah yang menggerakkan siklus pasar. Mereka mengakumulasi saham saat sedikit orang menginginkannya dan mendistribusikannya atau menjual saat publik sedang euforia dan gencar membeli. Dengan kata lain, pasar seolah-olah dikendalikan oleh composite operator, metafora yang menggambarkan tindakan kolektif investor institusional yang memiliki modal dan informasi lebih kuat. Wyckoff merumuskan 3 hukum penting dalam membaca pasar. Yang pertama, hukum penawaran dan permintaan, yaitu harga naik ketika permintaan melebihi penawaran dan sebaliknya. Yang kedua, hukum sebab dan akibat, yaitu setiap pergerakan besar punya fase persiapan. Fase sideways panjang adalah sebab yang menghasilkan rally atau penurunan besar sebagai akibat. Yang ketiga, hukum usaha versus hasil, yaitu jika volume usaha meningkat tetapi harga hampir tidak bergerak, hasil buruk, ada sesuatu yang tidak beres dan perubahan tren mungkin akan terjadi. Dengan prinsip-prinsip ini, Wyckoff bisa melihat lebih dari sekedar price action dan fokus pada siapa yang sebenarnya sedang membeli atau menjual. Dalam praktiknya, teori Wyckoff menggambarkan 4 fase siklus pasar, yaitu akumulasi, markup, distribusi, dan markdown. Siklus ini terus berulang. Wyckoff mengajarkan bahwa mengenali fase-fase ini memungkinkan trader mengantisipasi perubahan tren besar sebelum menjadi jelas. Baik, sekarang kita masuk ke bagaimana metode ini bisa membantu memprediksi krisis 2008. Untuk memahami bagaimana krisis itu diantisipasi, kita harus memahami apa itu distribusi ala Wyckoff. Singkatnya,
Fase distribusi adalah kondisi ketika setelah rally besar pasar berhenti naik dan mulai bergerak sideways. Tetapi dengan satu perbedaan besar, pemain besar mulai menjual secara agresif, melepas saham kepada pembeli retail yang masih bersemangat sebelum harga runtuh. Supply diam-diam mulai mengalahkan demand. Menurut Wyckoff, strong hands mendistribusikan kepemilikannya kepada publik tepat sebelum pasar jatuh. Dengan kata lain, investor besar menjual di puncak kepada investor yang kurang informasi. Mereka mengunci profit dan kadang mulai membuka posisi short sebelum penurunan terjadi. Logikanya, jual di harga tinggi sebelum terlambat. Ini meninggalkan jejak yang bisa dikenali pada grafik. Lalu bagaimana bentuk distribusi Wyckoff? Biasanya melalui fase A hingga E. Fase A menghentikan uptrend, yaitu buying climax atau BC, atau klimaks pembelian, automatic reaction atau AR, secondary test atau ST, atau uji sekunder. Fase B, sideways panjang, zona pertempuran tempat strong hands melepas posisi. Fase C, jebakan terakhir atau upthrust setelah distribusi. Fase D, breakdown nyata, sign of weakness atau SOW, atau tanda pelemahan, dan last point of supply atau LPSY, atau titik pasokan terakhir. Fase E, markdown, yaitu tren turun dimulai. Sekarang mari kita lihat bagaimana ini terjadi pada 2007 sampai 2008. Kita berada di Oktober 2007. Setelah bertahun-tahun booming, Dow Jones mencapai all-time high pada 9 Oktober 2007, yaitu 14.198 intraday. Sentimennya sangat euforia. Tapi dengan mata Wyckoff, ceritanya berbeda. Pasar sudah mulai berubah karakter berbulan-bulan sebelum jatuh. Antara Juli hingga Oktober 2007, Dow membuat all-time high baru, tetapi breakout ini palsu. Indeks tidak mampu bertahan di atas puncak sebelumnya. Harga cepat berbalik. Fail breakout. Bagi Wyckoff, ini adalah sinyal distribusi awal, sebuah upthrust atau UT, atau bahkan buying climax. Tak lama setelahnya, indeks jatuh tajam untuk retest level terendah Agustus, menunjukkan tekanan jual besar. Volume meningkat pada hari-hari penurunan. Ini merupakan peringatan dalam metode Wyckoff. Ini sinyal awal sign of weakness. Lalu ada rebound pada November sampai Desember, tetapi muncul petunjuk lain. Rebound ini hanya membentuk lower high. Dalam istilah Wyckoff, LPSY, rally lemah terakhir sebelum supply benar-benar mengalahkan demand. Akhirnya, pada awal Januari 2008, level support jebol dengan jelas. Ini adalah konfirmasi resmi. Fase distribusi selesai. Kemudian tren penurunan dimulai. Bagi yang telah memahami metode Wyckoff atau pendatmologi, ini bukan hal yang mengejutkan. Sinyal-sinyal peringatan ini sudah terlihat selama berbulan-bulan. Volume juga mengonfirmasinya. Volume besar saat penurunan. Volume lemah saat harga naik. Apa yang terjadi selanjutnya? Setelah Januari 2008, tren berubah menjadi bearish. Pada September 2008, sistem keuangan runtuh, Lehman Brothers, dan lain-lain, memicu panik selling. Pada Maret 2009, S&P 500 jatuh sekitar 50% dari puncaknya tahun 2007. Namun, dan ini bagian yang menarik, kehancuran itu tidak seharusnya mengejutkan analis Wyckoff. Distribusinya begitu jelas. Proyeksi cause and effect Wyckoff juga berlaku. Rentang distribusi 7-8 bulan memproyeksikan penurunan sekitar 1020 poin S&P dengan target sekitar 550 dan bottom sebenarnya 666, sangat dekat. Kisah krisis 2008 melalui kacamata Wyckoff memberi kita pelajaran penting, yaitu pasar memberi peringatan dini jika kamu tahu cara membacanya. Yang kedua, price plus volume mengungkap cerita tersembunyi. Yang ketiga, logika Wyckoff tetap relevan setelah 100 tahun karena psikologi manusia tidak berubah. Lalu kesabaran dan perencanaan mengalahkan panik dan FOMO. Jika kamu bisa mengenali distribusi, kamu bisa menghindari menjadi weak money. Puncak 2007 menunjukkan semua ciri klasik distribusi Wyckoff. Strong hands menjual di puncak, sementara publik masih optimis.
Jejaknya sudah sangat terlihat di grafik. Lain kali kamu melihat pasar euforia, bergerak sideways, dan gagal membuat higher high. Ingat Wyckoff. Tanyakan, siapa yang sedang menjual di sini? Jika petunjuknya selaras, volume tinggi saat turun, berita bagus tapi harga lemah, lower high, mungkin itu distribusi besar lainnya. Dan kamu sudah tahu apa yang biasanya terjadi setelahnya. Seperti kata Wyckoff, berpikirlah seperti composite operator. Ikuti jejaknya, tetap selangkah lebih maju. Begitulah banyak analis memprediksi krisis 2008. Dan bagaimana kamu juga bisa mengantisipasi pembalikan pasar di masa depan? Semoga sekarang kamu bisa melihat sinyal-sinyal yang digunakan Wyckoff untuk memprediksi crash tersebut. Lihat lagi grafiknya dan kamu tidak akan memandangnya sama seperti sebelumnya. Sampai jumpa di video berikutnya.